hu ahad, hu ahad. sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil huda
salatan tusallimuna biha wa amwalana wa jami'al muslimin wa tasikuna biha wa ilmana wa ma'rifatana min yaumina haja ila yaumil jaja. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil barakah salatan tubarikuna biha wa amalana wa jam'ana wa auladana wa amwalana wa kasbana wa tijaratana wa ilmana wa quwwatana bi adadil mahluk. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihil maghfirah salatan taghfiru li biha wa walidayya wa auladi wa jami'il muslimin wa tufarriju biha kurbati wa saqai wa taqdi biha hawaiji bi adadi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qalbil masruri wa miftahil maisur wa fatihin lima ughliqa wa syafil ilal wa muparijil kurubi wal humumi wa ala alihi wa sahbihi wa barik ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Syekhul Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil ajizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Futhul Ghaib wal gunyah wa nafa'ana bihi wa ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani Allah memberikan afiat pada badan kita dan batin kita. Mudah-mudahan Allah selalu terus tanpa berkesudahan melindungi kita dari berbagai bencana, kesusahan, kesulitan dalam hidup ini. Mudah-mudahan Allah menolong kita terus-menerus bagi diri kita, ibu bapak kita, kerabat-kerabat kita yang hidup maupun yang sudah wafat. Mudah-mudahan kita dan mereka selalu dalam naungan rahmat Allah sampai akhirat kelak, sampai mudah-mudahan Allah mentakdirkan kita menjadi golongan orang-orang yang tiada berkesudahan mendapatkan nikmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kitab Al-Gunyah. Nah, Gunyah pulanglah, sebutin lagi. Dikit lagi nah. 10 menit. Guru lah. Ya kalau guru. Fa'amma zikru. Adapun yang dimaksud dengan zikir, ujar Syekh Abdul Qadir Jailani.
Faqauluhu azza wa jalla. Jadi kita membahas zikir dalam makna zahir, dalam makna pengertian keagamaan kita dulu secara umum. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikron katsiron. Dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 41. Ujar saya, Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, uzkurullaha, ingatlah selalu kepada Allah, dzikron katsiron. Bagaimana caranya? Sebanyak-banyaknya berzikir. Nah, jadi jangan melihat Rasulullah berzikir kah tidak aja. Oh, mencari hadis kayak ahli hadis, kayak hadis itu jumlahnya ribuan hadis. Rasulullah waktu berdiri apa yang dizikirkan? Rasulullah waktu duduk apa yang dizikirkan? Rasulullah waktu berubah apa yang dizikirkan? Susah kita melihat itu. Jadi kayak apa guru? Turuti firman Tuhan ini langsung. Perbanyak kamu berzikir. Kayak apa caranya guru? Apa yang kamu bisa dulu? Ya lah. Baru sambil tahap demi tahap mempelajarinya. Oh mantap benar lah. Nah, sampai nang kayak apa? Kopiah sampai terbang kalau bisa. Nah bisa guru kopiah terbang. Apa asik berzikir, bini mengiau memanggil ndak mau lempang bini. Terbang kopiah. Suruh lah. Nah, asik berzikir nah. Ini manggil tahu-tahu. Kedua firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah, fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, azkurkum, aku pun ingat kepada kalian. Washkuruli, bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, jangan engkau ingkar. Artinya syukur dan zikir itu satu paduan. Ada orang yang pandai berzikir tapi dia tidak bersyukur, aneh nih. Iyalah. Kemana nih guru? Hah? Orangnya berkopiah, berbaju gamis, tapi tidak sembahyang. Apa kabar? Hah? Begayaan lah. Hah? Orangnya rajin ke majlis taklim tapi tidak sembahyang misalnya. Kayak apa tuh? Boleh aja lah guru, boleh aja, apa Pak? Cuma timpang menara kalau bisa kayaknya diratakan. Sambil rajin ke majlis taklim, mudah-mudahan nanti rajin juga sembahyang. Boleh aja lah guru meninggalkan sembahyang, boleh aja. Meninggalkan sembahyang itu boleh aja. Ya lah, pada waktunya kerjakan sholat pada waktunya, tinggalkan sembahyang juga pada waktunya. Ujur lah guru lah, betul aja. Banyak terus. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana yang dimaksud fazkuruni azkurukum? Ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepada engkau. Apa yang dimaksud ingat Allah kepada kamu itu? Ya lah. Kita berpikir kalau kita berzikir la ilaha illallah Allah di hati, maka aku ingat juga kepadamu. Misalnya ngaran pian Sufyan, apakah Allah berucap Sufyan kayak itulah? Tidak begitu kan? Bukan begitu maksudnya. Coba lihat. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Uzkuruni bi taati azkurukum bimaunati. Nah, maksudnya itu sepadan dengan kalimat ujar Ibnu Abbas, ingatlah kepadaku, maksudnya bi taati, dengan cara taat. Mengingat Allah itu dengan cara taat kepada Allah. Taat itu kayak apa? Taat itu bukan hanya sembahyang 5 waktu tadi, merasa diawasi oleh Allah kita. Nah, kemana kita merasa diawasi oleh Allah? Hendak berokok, rokoknya rokok orang nih. Oh, ingat Tuhan mah hati kada jadi kita kan ambil rokok. Yang di sebelah minta rokok lah aja. Nah, ya kalau itu berarti sudah merasa bukan haknya dia, lalu dia berkata kepada kawannya. Kalau langsung ambil jorok orang disep, izin tidak boleh, karena berarti masih belum merasakan diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ingatlah kepadaku, caranya ingat kepada Allah itulah ketaatan kita kepada Allah, bukan hanya zikir la ilaha illallah, tidak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, di mana-mana ucap aja la ilaha di mulut. Kelakuan ketujuh mengintipakan bibinian mandi. Itu kan tidak benar tuh. Tapi bitoatilah.
maka niscaya Allah bimaunati, aku akan memberimu maunah. Maunah itu kelebihan. Guru, apa misalnya kelebihan tuh maunah? Pian misalnya ada orang sakit, Mbak Pian lihati orangnya sembuh orang dari sakit, habis disuntik dokter bang sembuhnya misalnya. Lah, tapi kan banyak yang disuntik dokter tidak sembuh juga. Mbak dilihati sidin di apa guru, di sentuh-sentuh sidin kayak ini, nah sembuh orang tuh. Itu namanya maunah dari Allah, pertolongan Allah. Begitu ada sidin beberkat di rumah tuh, beberkat di kampung itu. Nah, biasanya di kampung tuh banjir terus. Ini udah mau lagi banjir. Paling kopi di atas meja ada, air. Ini luar biasa ini kan. Iyalah, berarti maunah ada. Damai di kampung tuh bila ada sidin. Nah, ada pian misalnya di kampung tuh damai. Nggak ada lagi orang berkelahi. Nggak ada lagi ribut suami istri, nggak ada lagi. Misalnya lah, berarti pian dapat mau. Nah, itu maunah itu bukti Tuhan tuh ingat kepada kita. Ujar Ibnu Abbas. Abdullah Ibnu Abbas ini anaknya Abbas. Abbas itu paman Nabi. Jadi Abdullah Ibnu Abbas berarti sepupu Nabi. Waqala Said Ibnu Jubair. Said Ibnu Jubair ini tabi'in. Tabi'in itu apa guru? Murid sahabat. Nah, muridnya sahabat Said Ibnu Jubair seorang ulama rahimahullah. Uskuruni bi taati sama, uskurukum bima firati. Bentuk ingat Allah kepada kita itu adalah Allah mengampuni dosa-dosa kita. Nah, tanpa kita minta ampun, kita mengingat Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau membaca salawat, atau bacaan apa aja, membaca Quran kah. Lalu Allah ingat kepada kita. Bentuk Allah ingat kepada kita itu namanya adalah ampunan Allah kepada kita, jatuhan dosa-dosa kita tanpa kita minta ampun. Ayo, hebatlah. Sedikit lagi, satu lagi. Waqala Fudail bin Iyad rahimahullah. Fudail bin Iyad ini gurunya Imam Syafi'i. Fudail bin Iyad ini termasuk salah satu gurunya Imam Syafi'i. Gurunya Imam Syafi'i. Beliau ini mantan perampok. Mantan perampok guru. Kelebihan sidin ini ketika bertemu dengan Syekh A'masyi. Jadi hidup beliau ini di zaman Harun Ar-Rasyid. Hidup di zaman Harun Ar-Rasyid. Jadi satu kali beliau bertobat. Bertobatnya itu apa nah bujur ya? Kisah tobatnya aja lah, supaya ada kisahnya. Ketujuh begini ini mungkin dengar kisah nih lah. Kisahkan sedikit barang nah. Suatu saat waktu merampok, sudah sampai umur 40 tahun, sudah 40 tahun lah sudah umur. Rampok aja gawian. Orang bila mendengar namanya Fudail sudah ada yang berani lagi keluar berdagang, udah berani lagi. Suatu hari ada pengembara orang berdagang, Syekh Asma. Nah, Syekh Asma guru terampok terampok orang alim, terampok mualim kah? Ya kali kita di kampung nih terampok mualim. Jadi pas berjalan berdua mualim nih dengan kawan sidin dihadang didang uyana, dimintai uyana uang. Jadi sidin ndak ada uang. Pas hendak membacok itu tuh dibacakan sidin ayat. Nah, nang saya asman ini ada ayatnya. Alam ya'nil ladzina amanu khasha'alahum qulubuhum. Apakah kamu belum datang wahai orang-orang yang beriman? Khasya'a itu rasa khusyuk, rasa hadir hatimu kepada qulubum, hati mereka kepada Allah. Dibacakan itu guru takajud uyanah nih. Lalu sadar. Nah, lalu bertobat. Itu terampok tuan guru. Jadi kalau Pina tidak mau maksiat terus, tidak mau ampi-ampi maksiatnya,
ndak mau sembuh-sembuh dari maksiat, rampok tuan guru ya. guru anu nih rampok. Guru apa guru? Guru Mas Kuni nih dirampok. Toh halangi kena di jalanan lah. Tapi lain merampok anu Bang, tiup guru nah, tiup kepala ulun gurunya supaya sadar kah. Nah itu hebatnya orang-orang anu. Jadi akhirnya jadi ulama besar malah Fudail bin Iyad nih. Jadi tokoh yang karismatik di dalam Islam. Beliau hidup di Irak waktu itu. Nah, ketika beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah Harun Ar-Rasyid bermimpi. Harun Ar-Rasyid bermimpi nanti akan ada orang datang ke Irak bernama Fudail bin Iyad, sambut dia dengan baik. Ayo bangun Harun Ar-Rasyid, disuruhnya pengawal mencari Fudail bin Iyad. Akhirnya ketemu, disuruh oleh Raja Harun Ar-Rasyid, Khalifah Harun Ar-Rasyid ini untuk berdiam di istananya untuk beribadah. Subhanallah. Nah, disitulah Fudail bin Iyad ini sempat belajar agama karena di kerajaan tuh banyak kan kepustakaan kitab kan, jadi membaca aja lagi. Nya orang Arab. Jadi bisa aja kayak kita kan buku bahasa Indonesia dibaca dulu ya lah. Nah, kayak itu kisahnya. Subhanallah. Nah, perkataan Fudail bin Iyad ini apa? Ujar Sidin, "Faskuruni bi taati askurkum bisyawabi." Kamalallahu taala kama qala Allah taala, seperti firman Tuhan, "Innal ladzina amanu wa amilus solihati innala nadi'u ajra man ahsana amala." Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh itu, sesungguhnya kami la nadi'u ajra, tidak menyia-nyiakan pahala, man ahsana amalan, siapa yang berbuat amal saleh. Karena itu maknanya jerseh fazkuruni itu bitaati juga, tapi askurukum bisyawabi. Arti wujud daripada ingat Allah itu ialah menetapkan pahala pada orang tersebut. Subhanallah. Jadi Allah tuh pasti memberi pahala. Jadi beramallah amal yang baik. Itu makna. Jadi dengan ini kan dapat kesimpulan, zikir itu sesuatu yang bersifat pasti diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zikir itu pasti bisa berupa pahala nanti jawaban Allah, bisa berupa maunah nanti, bisa ampunan Allah, bisa semuanya sekaligus. Terserah Allah. Jangan sampai lupa kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di bibir, melewati bibir kita, hati kita terutama dalam hal ini, dan sir kita. Allah di hati, hu di sir kita. Bisa di ucapan kita la ilaha illallah, subhanallah kah, yang lainnya, kalimat-kalimat tanziyah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.